Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, mohon izin senior menyesuaikan. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Gina Amelia Safitri, notar 2302049, kelas MTJ 1.2, absen 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem rem dalam mata kuliah karakteristik kendaraan bermotor yang diampu oleh Bapak Insinyur Fadil Razak. Nah, sistem rem sendiri dirancang untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat dan menghentikan kendaraan atau untuk memungkinkan parkir pada tempat yang menurun. Peralatan ini sangat penting pada kendaraan dan berfungsi sebagai alat keselamatan dan menjamin untuk pengendaraan yang aman. Untuk prinsip kerja rem ini, mesin mengubah energi panas menjadi energi kinetik atau energi gerak untuk menggerakkan kendaraan. Sebaliknya, rem mengubah energi kinetik menjadi energi panas untuk menghentikan kendaraan. Umumnya, rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Efek pengereman atau braking effect diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua objek. Selanjutnya ada tipe rem. Tipe rem ini dibagi menjadi 3, ada tipe rem kaki, tipe rem parkir, dan juga tipe rem tambahan. Nah, untuk tipe rem kaki, ini digunakan untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. Tipe rem kaki ini dikelompokkan menjadi 2, ada tipe rem hidraulis dan tipe rem pneumatik. Sistem rem pneumatik termasuk kompresor atau sejenisnya yang menghasilkan udara yang bertekanan yang digunakan untuk menambah daya pengereman. Tipe sistem rem ini banyak digunakan pada kendaraan berat seperti truk dan bus. Untuk bekerjanya rem hidraulis itu menekan mekanisme rem dan menyalurkan tenaga rem, dan mekanisme pengereman akan menimbulkan daya pengereman. Kedua ada rem parkir, itu digunakan untuk memarkir kendaraan. Dan yang terakhir adalah rem tambahan, digunakan pada kombinasi rem biasa yang digunakan pada truk diesel dan kendaraan berat. Lalu selanjutnya ada mekanisme kerja master silinder. Master silinder ini mengubah gerak pedal rem ke dalam tekanan hidraulis dan terdiri dari 2 tipe silinder tunggal dan juga tipe silinder ganda. Untuk master silinder tunggal, sistem hidraulisnya dipisahkan menjadi 2, masing-masing untuk roda depan dan belakang. Bila salah satu sistem tidak bekerja, maka sistem lainnya akan tetap berfungsi dengan baik. Sedangkan untuk master silinder ganda, efisiensi pengereman tetap sama pada kedua sisi, tetapi dengan setengahnya daya kanan normal walaupun salah satu dari kedua sistem tersebut terjadi kerusakan. Selanjutnya, booster rem terdiri dari rumah booster, bagian depan dan belakang, membran, reaction mechanism, dan mekanisme katup pengontrolan. Booster rem dapat dipasang menjadi satu dengan master silinder atau dapat juga dipasangkan secara terpisah dari master silinder itu sendiri. Tipe integral ini banyak digunakan pada kendaraan penumpang dan truk kecil. Bila booster rem tidak dapat berfungsi dikarenakan satu dan lain hal, booster dirancang sedemikian rupa sehingga hanya tenaga boosternya saja yang hilang. Dengan sendirinya, rem akan memerlukan gaya penekanan pedal yang lebih besar. Tetapi kendaraan dapat direm dengan normal tanpa bantuan booster. Selanjutnya ada katup pengimbang, yaitu untuk menurunkan tekanan hidraulis pada silinder roda belakang. Dengan demikian daya pengereman pada roda belakang akan berkurang. Lalu sistem rem anti-lock untuk mencegah terkuncinya roda-roda depan belakang selama pengereman secara tiba-tiba dan mengontrol roda-roda depan agar tidak berputar serta menjaga pengendalian kemudi dengan baik. Yaitu untuk selanjutnya ada rem tromol. Kekuatan tenaga pengereman diperoleh dari sepatu rem yang dia menekan permukaan tromol bagian dalam yang berputar bersama-sama dengan roda. Komponennya terdiri dari backing plate, silinder roda yang setiap roda menggunakan 1 atau 2 buah silinder roda, lalu sepatu rem dan kanvas rem. Kanvas juga harus dapat menahan panas dan aus dan harus mempunyai koefisien gesek yang tinggi. Dan yang terakhir ada tromol rem. Nah, untuk rem tromol ini ditimbulkan oleh tenaga putar tromol dan tenaganya mengembangnya sepatu. Kekuatan tenaga pengereman yang besar diakibatkan oleh usaha pedal yang relatif kecil. Untuk backing plate itu terbuat dari baja pres yang dibaut pada axle housing atau axle karir yang bagian belakang. Silinder rodanya itu ada sistem yang menggunakan 2 piston untuk menggerakkan kedua sepatu rem, yaitu 1 piston untuk setiap sisi silinder roda, sedangkan sistem yang lainnya hanya menggunakan 1 piston untuk menggerakkan hanya 1 sepatu rem saja. Ini ada tata letak komponen-komponen dan beserta fungsinya.
Yang pertama adalah speed sensor depan yang fungsinya mendeteksi kecepatan roda pada masing-masing roda depan. Yang kedua, speed sensor belakang mendeteksi kecepatan roda pada masing-masing roda belakang. Yang ketiga, switch lampu rem fungsinya mendeteksi tanda pengereman dan mengirimkan ke komputer ABS. Yang keempat, lampu peringatan anti-lock fungsinya yaitu untuk memberi tanda agar pengemudi siaga saat anti-lock brake system yang ada tidak berfungsi. Yang kelima, ABS Equator untuk mengontrol tekanan minyak rem pada masing-masing silinder disc brake dengan signal dari komputer ABS. Dan terakhir, ABS komputer yaitu untuk menghitung jumlah akselerasi dan deseleratisasi dan mengirim sinyal-sinyal ke akuator ke pengontrol tekanan minyak rem. Selanjutnya, tipe rem tromol terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tipe leading dan trailing, yang kedua tipe two leading, yang ketiga tipe uniservo, dan yang keempat tipe dual servo. Untuk yang tipe leading itu bila tromol berputar ke arah depan seperti arah panah dan pedal rem diinjak, maka bagian ujung atas sepatu ditekan membuka ke sekeliling ujung bawah oleh silinder roda dan berlaku daya pengereman terhadap tromol. Sepatu bagian kiri disebut leading shoe dan sepatu yang kanan disebut trailing shoe. Leading shoe lebih cepat aus dibandingkan dengan trailing shoe bila rem sering digunakan dalam putaran gerak maju. Tipe ini digunakan pada rem belakang kendaraan penumpang dan kendaraan kecil jenis komersial. Yang kedua, tipe two leading. Apabila tromol berputar pada arah gerak maju, maka tipe ini mempunyai tekanan pengereman yang tinggi. Tetapi, ada suatu kerugian pada tipe ini. Bila rem berputar dalam arah yang berlawanan, maka kedua sepatu akan bekerja sebagai trailing shoe dan menghasilkan tenaga pengereman yang kecil. Tipe ini digunakan pada rem depan kendaraan penumpang dan niaga. Yang ketiga, tipe uniservo. Bila torak di dalam wheel silinder mendorong bagian atas kiri hingga menyentuh tromol, maka fungsi sepatu-sepatu sebagai leading shoe dan bekerja dengan daya pengereman yang tinggi. Juga terdapat kelemahan pada tipe ini di mana bila tromol berputar pada arah yang berlawanan, maka kedua sepatu berfungsi sebagai trailing shoe dan hanya mampu menghasilkan daya pengereman yang kecil. Dan yang terakhir adalah tipe dual servo. Tipe dual servo ini merupakan versi penyempurnaan uniservo yang mempunyai dua piston pada setiap silinder rodanya. Selama silinder roda menekan kedua sepatu rem saat rem bekerja, maka tipe ini mempunyai gaya pengereman yang tinggi terhadap tromol tanpa terpengaruh oleh gerak arah putaran. Tipe ini digunakan pada rem belakang kendaraan niaga. Ada konstruksi dan cara kerja. Yang pertama, penyetelan terjadi pada saat pengereman selama kendaraan mundur. Nah, cara kerjanya adalah bila pedal rem ditekan sambil kendaraan bergerak mundur, maka sepatu rem mengembang dan menyentuh tromol. Sepatu-sepatu menekan tromol yang mulai berputar hingga ujung atas sepatu nomor 1 menyentuh anchor pin sejak shoe nomor 2 bergerak dari anchor pin pada waktu yang bersamaan. Maka menarik kabel penyetelan ini menyebabkan tuas penyetelan memutar skrup penyetelan dan menyetel celah. Skrup penyetelan sepatu terdiri dari sebuah baut dan mur sepatu. Kedua, penyetelan terjadi pada saat pengereman selama kendaraan maju. Bila pedal rem diinjak, maka piston dan link yang merupakan satu unit bergerak ke atas. Hal ini akan menyebabkan tuas penyetel otomatis bergerak mengelilingi pin pada arah putaran kebalikan. Dan yang terakhir, penyetelan dilakukan dengan rem parkir. Cara kerjanya, bila rem parking bekerja, maka tuas akan tertarik ke kiri. Pada saat yang bersamaan, tuas penyetel berputar searah jarum jam mengelilingi pin, di mana sepatu itu terkait memutarkan mur penyetel. Kemudian ada rem cakram. Nah, untuk karakteristik dari rem cakram, yaitu hanya mempunyai sedikit aksi energi sendiri. Daya pengereman itu sedikit dipengaruhi oleh fluktuasi koefisien gesek yang menghasilkan kestabilan tinggi, dan cakram mempunyai batasan pembuatan pada bentuk dan ukurannya. Komponen cakram terdiri dari piringan, kaliper, dan pad rem. Kaliper dikelompokkan menjadi tipe fixed kaliper atau double piston dan tipe floating kaliper atau single piston. Selanjutnya ada rem parkir.
Rem parkir ini terdiri dari tuas rem, stick atau pedal, kabel atau tipe mekanisme batang rad, dan tromol rem dan sepatu yang membangkitkan daya pengereman. Cara kerjanya dengan menarik tuas rem parkir, maka rem bekerja melalui kabel yang dihubungkan dengan tuas. Kabel rem parkir memindahkan gerakan tuas ke tromol rem sub-assembly. Pada rem parkir roda belakang, di bagian tengah kabel diberi equalizer untuk menyamakan daya kerjanya tuas pada kedua roda-roda. Lalu yang terakhir ada body rem parkir. Body rem parkir ini dikelompokkan menjadi dua. Tipe struktural bergantung pada andilnya tromol rem atau pinggiran rem kaki atau komponen yang terpisah. Yang pertama adalah pelayanan rem dengan kaki tipe sharing, dan yang kedua adalah tipe rem parkir default. Pada tipe ini, rem parkir tromol rem parkir terpisah dari rem piringan belakang. Sedangkan pada tipe sharing yang pertama, tipe rem parkir digabungkan dengan rem kaki. Untuk tipe body rem parkir yang kedua yaitu tipe center brake. Tipe center brake ini banyak digunakan pada kendaraan komersial. Tipe ini salah satu tipe rem tromol tapi dipasang antara bagian belakang transmisi dan bagian depan propeller shaft. Pada rem parkir tipe center brake ini, daya pengereman terjadi pada saat sepatu rem yang diam ditekan dari bagian dalam terhadap tromol yang berputar bersama output shaft, transmisi, dan propeller shaft. Tipe rem ini bekerjanya sama dengan rem parkir tipe sharing pada kendaraan yang menggunakan tromol. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi ataupun kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga dengan video ini kita dapat bersama-sama belajar tentang sistem rem. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.